Jemaah yang dirahmati Allah. Kata para ulama tafsir, kata dhanka itu bisa bermakna hatinya tidak pernah luas, tidak pernah lapang, rezekinya kemudian tidak pernah cukup, rumah tangganya tidak pernah sakinah mawaddah warahmah. Anak yang diinginkan menjadi anak yang soleh dan soleh justru menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Suami yang diinginkan menjadi suami yang pengayom, ramah dengan anak-anak, sayang dengan istrinya, justru suami yang kasar kepada anak dan istrinya. Istri yang diinginkan menjadi istri yang soleha justru menjadi ujian bagi sang suami. Lingkungan yang kemudian diinginkan dan didambakan menjadi lingkungan yang baik, justru lingkungan yang buruk. Karena bisa jadi dia jauh dari Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Beliau adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Ada orang yang memiliki rumah, nampak dari fisik rumahnya tidak terlalu besar, tetapi penghuni dan tamu-tamunya merasa nyaman, merasa asri dan merasa betah. Di situ ada as-sakinah, di situ ada ketenangan. Setiap orang yang datang, tamu datang, semua orang merasa tenang terhadap rumah itu. Wa tahdurhul malaikatuh, dan rumah tersebut akan senantiasa didatangi oleh para malaikat. Silih berganti malaikat datang membawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore malaikat itu turun. Wa tahjuhu syayatin, dan rumah itu kemudian tidak pernah akan dihinggapi oleh setan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti semua di antara kita pasti menginginkan model rumah yang seperti ini. Maka Abu Hurairah memberikan syarat. Apa syaratnya supaya rumah tangga kita kemudian menjadi sakinah mawaddah warahmah? Rumah kemudian menjadi tempat berteduh yang sakinah, yang tenang, tamunya senang didatangi oleh para malaikat, dan jauh dari gangguan-gangguan setan. Maka kata Abu Hurairah, ayyuqra fihil Qur'an, selama rumah itu dibunyikan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan pada rumah tangga tersebut. Dan sebaliknya kata Abu Hurairah, wa innal baita la yudhiqu ala ahlihi, bisa jadi ada rumah secara fisik begitu mewah, begitu megah, besar, mewah, miliaran, tetapi ketika kita masuk
tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah antara suami dan istri. Setiap pagi kita mendengarkan mereka bertengkar. Antara anak dengan anak yang lain saling mencaci maki. Antara anak dengan orang tua kemudian tidak pernah akur. Dengan tetangga pun tidak pernah akur. Apalagi dengan suami dan istrinya. Gersang rumah tangganya. Pada akhirnya kata Abu Hurairah, wa tahdurhu syayatin. Yang akan datang silih berganti itu adalah setan. Setan satu datang, kemudian setan B datang, seterusnya. Wa tahjurhul malaikatu. Malaikat yang harusnya tadi datang setiap pagi, sore dan malam untuk memberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada rumah tangga tersebut, justru malaikat itu menghindar di rumah tersebut. Kenapa kata Abu Hurairah? Alla yuqra'u fihil Qur'an. Karena bisa jadi rumah yang mewah tadi, besar kelihatannya nampak dari luar, tetapi gersang dan kering di dalamnya. Dialah rumah yang tidak pernah dibunyikan ayat-ayat Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan sahabat ini memberikan penegasan kepada kita semua. Aina nahnu ma'al Quran. Yuk, hari ini kita jujur pada diri kita. Al-Quran itu sudah sampai mana kepada batin kita hari ini? Adakah di antara kita memiliki hati-hati yang tidak pernah tenang, batin yang tidak pernah merasa bahagia, selalu dihantui oleh kejaran dunia, selalu dihantui oleh was-was dunia, selalu kemudian tidak tenang? Rumah tangga yang kita inginkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah justru menjadi ujian bagi sang suami. Bukankah Quran menyebutkan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang kemudian jauh dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kami kasih penghidupan yang sempit. Jemaah yang dirahmati Allah. Kata para ulama tafsir, kata dhanka itu bisa bermakna hatinya tidak pernah luas, tidak pernah lapang, rezekinya kemudian tidak pernah cukup, rumah tangganya tidak pernah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang diinginkan menjadi anak yang soleh dan soleh justru menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Suami yang diinginkan menjadi suami yang pengayom, ramah dengan anak-anak, sayang dengan istrinya, justru suami yang kasar kepada anak dan istrinya. Istri yang diinginkan menjadi istri yang soleha justru menjadi ujian bagi sang suami. Lingkungan yang kemudian diinginkan dan didambakan menjadi lingkungan yang baik, justru lingkungan yang buruk. Karena bisa jadi dia jauh dari Al-Quran. Itu baru di dunia kata Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini adalah percakapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu istri Sayyidina Aisyah. Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Wahai Sayyidina Aisyah, sesungguhnya kalian manusia, kata Nabi, akan digiring di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya hufatan uratan gurla, tidak menggunakan alas kaki, kata Nabi, tidak menggunakan pakaian selai pun, dan bagi kaum laki-laki tidak ada khitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Pada saat yang bersamaan orang ini dibangkitkan dalam keadaan buta, kemudian dia protes pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dirahmati Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bisa jadi ini adalah akibat dulu kamu lupakan ayat-ayat kami, maka hari ini akan kami lupakan kalian. Ayat ini memberikan penjelasan dan penegasan sekaligus dan gambaran bagaimana orang-orang yang jauh dari Al-Quran.
Bukankah dalam Quran menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setiap untayan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu akan menjadikan imannya terus bertambah dan bertambah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Engkau baca Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Quran itulah yang akan menjadi syafaat dan akan menjadi penolong kamu di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang belum terbiasa baca Quran, yuk biasakan hari ini minimal satu hari satu ayat. Kalau kemudian sudah konsisten dan istiqomah, maka dinaikkan menjadi 5 ayat. Setelah konsisten 5 ayat, maka ditambah terus menerus. Kenapa? Kita ingin nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diaudit amal kita, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah kita nanti di hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang berinteraksi dengan Quran. Kategorinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2. Baik sebagai guru atau sebagai peserta didik Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam besar, dan imam ini adalah salah satu imam madzhabul arba'ah yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, yang kita sebut dengan Imam Asy-Syafi'i, yang lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza aradta salah qalbak," wahai manusia, apabila kalian menginginkan hati kalian menjadi orang yang baik, orang yang soleh dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, au ibnatak, atau anak keturunanmu pengen menjadi orang-orang soleh, au akhika, atau saudara-saudaramu pengen menjadi orang-orang soleh, au man sya'ta salahahu, atau siapa saja yang kita inginkan menjadi orang-orang soleh, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, fa'udi'uhu ila riyadul Qur'an, maka titiplah mereka bersama Al-Quran, wa baina suhbatil Qur'an, dan kalau bisa mereka bergaul dengan ahlul Qur'an. Tidak ada teman yang baik, tidak ada orang yang terbaik yang bisa kita jadikan teman kecuali ahlul Quran. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 kategorinya, mereka yang belajar ngaji dan mereka yang mengajarkan ngaji kepada orang lain. Maka pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini aina nahnu ma'al Qur'an? Hari ini sudah sampai mana kita bersama Al-Quran? Usia mungkin ada di antara kita yang setengah 5, ada yang setengah 6, ada yang setengah 4, ada yang setengah 5, ada yang mungkin menjelang maghrib dan seterusnya. Tetapi bacaan Qur'annya masih terbata-bata. Urusan dunia sudah lewat. Tidak ada urusan dunia kecuali kita hafal betul, mahir betul kalau urusan dunia, hafal semua kaidah-kaidah dunia. Tapi kenapa kita kaidah agama kita, baca Quran, kemudian kita tidak mampu? Bukankah ayat-ayat pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tentang Quran? Di antara ayat-ayat yang pertama adalah apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita diminta untuk Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Quran. Selama kemudian kita berinteraksi dengan Quran, sejauh itulah kemudian kebaikan yang kita miliki. Ada seorang mufassir kontemporer menyebutkan al-hayatu fi dhilalil Quran. Orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, membaca Quran setiap hari, mentadaburinya,
kemudian mengkaji makna dari ayat-ayat yang dia baca, kemudian dia berusaha mengamalkan. Nikmatun, Allah kasih kenikmatan. Wa ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Dan berbicara nikmat Al-Quran itu tidak pernah kita akan bisa gambarkan kecuali kita akan menyeberangi lautan Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah. Beliau menyebutkan wa ni'matul Quran turfa'ul umurah. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, Allah angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Wa tubariki, dan Allah akan berkahi kehidupannya. Tidak ada ayat yang dibaca kecuali Allah akan angkat derajatnya, Allah berkahi kehidupannya. Wa tuzakkihi, dan Allah akan mensucikan hati-hatinya yang memiliki titik noda di dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Sayyidina Umar mengatakan inna hadzal Qur'an yarfa'u aqwaman wa yadha'u bi akharin. Quran ini, kata Sayyidina Umar, akan mengangkat derajat seseorang dan akan menghinakan orang dengan Al-Quran. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk hari ini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kita semua yang belum terbiasa untuk mengaji, hari ini sudah mulai mengaji. Yang belum bisa membaca, panggil guru privat hari ini. Yang sudah bisa membaca, mahirkan hari ini. Yang sudah mahir, maka naik level, dia harus menghafal ayat-ayat pendek. Minimal usia yang sudah mungkin sudah tidak muda ini, minimal juz 30 kita sudah hafal. Dan kita berharap untayan ayat-ayat yang kita baca, mushaf yang kita pegang, mushaf yang kita buka, nanti menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ayat Quran yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Quran yang sering kita baca, mulai dari mushaf-mushafnya, ayat demi ayatnya, lembaran demi lembarannya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika lisan ini tidak mampu lagi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan dan motivasi kepada kita. Yuk, tidak ada tempat curhat yang terbaik kecuali kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya itu Al-Quran. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Suriah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah ya ibadallah.